Kau berdiri di depan cermin pagi ini, dan untuk pertama kalinya, kau merasa asing dengan sosok yang menatapmu balik. Garis-garis di sudut matamu bukan lagi sekedar guratan, melainkan parit-parit dalam yang menceritakan ribuan jam kecemasan, tawa yang telah hambar, dan duka yang belum sempat kau basuh. Kulitmu yang dahulu kencang dan bercahaya seolah mampu menahan sinar matahari, kini mulai melonggar, menyerah pada gravitasi bumi yang seolah tak sabar ingin memanggilmu pulang. Inilah tamparan realitas yang sering kali kita hindari dengan berbagai bedak dan kepura-puraan. Menjadi tua bukanlah sebuah proses yang sopan. Ia datang seperti pencuri di malam hari, merampas kelincahan langkahmu, mengaburkan pandanganmu, dan mengubah detak jantungmu menjadi hitung mundur yang semakin jelas terdengar di ruang sunyi. Dunia di sekitarmu mulai berubah warna. Anak-anak yang dahulu bergantung pada jemarimu kini telah memiliki dunianya sendiri, membangun benteng-benteng yang terkadang pintunya lupa mereka buka untukmu. Kau mulai merasakan pengabaian yang halus, seperti suara radio yang volumenya dikecilkan perlahan-lahan hingga hanya menjadi gumaman di latar belakang. Orang-orang mulai bicara melaluimu, bukan kepadamu. Di pesta-pesta keluarga, kau duduk di sudut, melihat keriuhan yang terasa begitu jauh, seolah kau berada di balik kaca tebal yang kedap suara. Inilah fase di mana kegagalan yang kau simpan rapat-rapat selama puluhan tahun mulai mengetuk pintu ingatan. Kau teringat ambisi yang tak kesampaian, jabatan yang ternyata hanya fata morgana, dan harta yang kini terasa berat untuk dijaga, namun terlalu ringan untuk dibawa mati. Tubuh yang rentan ini bukan sekedar proses biologis. Ia adalah pengingat yang kejam bahwa masa kejayaan duniawimu telah mencapai ufuk barat. Kau merasa seperti mesin tua yang dipaksa bekerja di lintasan balap yang baru, terengah-engah, tertinggal, dan perlahan-lahan dilupakan. Namun benarkah ini sebuah hukuman? Ataukah ini adalah cara semesta melucuti senjatamu agar kau berhenti berperang dengan sesuatu yang tidak pernah bisa kau menangkan? Sepanjang hidup, kau telah membangun istana ego yang megah. Kau mendefinisikan dirimu lewat apa yang kau miliki. Gelar di depan namamu, saldo di rekening bankmu, atau seberapa banyak orang yang membungkuk hormat saat kau lewat. Kita semua menderita karena ketergantungan yang akut pada pujian manusia. Kita memoles fisik kita agar dunia tetap menoleh. Kita menumpuk harta agar merasa aman. Dan kita menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan anak cucu. Namun, lihatlah sekarang, saat usia melewati angka 60, sandaran-sandaran itu mulai rapuh dan runtuh satu persatu. Ego dalam dirimu sedang memberontak. Ia tidak terima saat orang lain mulai mengambil alih peranmu. Ia merasa terhina ketika tubuhmu membutuhkan bantuan hanya untuk sekedar berdiri dari kursi yang rendah. Penderitaanmu sebenarnya bukan berasal dari tulang yang linu atau mata yang lamur, melainkan dari ego yang belum siap kehilangan kendali. Kau merasa kecewa karena manusia yang dahulu kau tolong, kini seolah tak punya waktu untuk mendengarkan keluhmu. Kau sakit hati karena dunia tetap berputar kencang tanpa mempedulikan langkahmu yang melambat. Ini adalah bedah saraf jiwa yang paling menyakitkan, menyadari bahwa segala sesuatu yang kau banggakan hanyalah pinjaman dengan bunga yang tinggi. Rasa kecewa itu hadir untuk menghancurkan berhala-berhala kecil yang selama ini kau sembah di dalam hatimu. Berhala jabatan, berhala kecantikan, dan berhala kekuatan. Saat sandaran duniawi itu runtuh, kau dibiarkan berdiri di atas puing-puing keberadaanmu sendiri. Disinilah kau diuji. Apakah kau akan terus meratapi bangunan yang roboh itu, ataukah kau akan menyadari bahwa selama ini kau bersandar pada tembok yang salah? Ego adalah beban yang membuat perjalananmu terasa berat. Ia adalah jangkar yang menahan kapalmu di pelabuhan yang sudah mulai terbakar. Sudah saatnya kau memutus talinya. Ketahuilah bahwa setiap sendi yang mulai kaku dan setiap helai rambut yang memutih adalah undangan resmi dari Sang Pencipta.
Tuhan sedang menggunakan kelemahan fisikmu sebagai alat untuk membersihkan bising dunia yang selama ini menyumbat telinga batinmu. Selama puluhan tahun, kau terlalu sibuk mendengar riuh rendah tepuk tangan, bunyi notifikasi ponsel, dan debat kusir tentang masa depan yang tak pasti. Sekarang, saat pendengaranmu mungkin mulai berkurang, Tuhan sebenarnya ingin kau mulai mendengar suara yang lebih halus, suara detak ruhmu sendiri. Kehilangan atau keterbatasan fisik bukanlah kutukan, melainkan sebuah filter ilahi. Tuhan sedang memangkas gangguan-gangguan itu. Ketika kau tak lagi bisa berlari jauh, itu adalah caranya memintamu untuk duduk diam bersimpuh. Ketika kau mulai sering sendirian di rumah yang sunyi, itu adalah caranya memintamu untuk kembali bercakap-cakap dengannya, tanpa perantara, tanpa gangguan. Ruang sunyi ini adalah pelabuhan tenang setelah badai panjang pencarian duniawi. Pikirkanlah analogi ini. Sebuah gelas yang penuh dengan air keruh tidak akan bisa diisi dengan air jernih sebelum ia dikosongkan. Usia tua adalah proses pengosongan itu. Tuhan sedang mencuci gelas jiwamu dari kotoran-kotoran ambisi yang melelahkan. Di tengah kesunyian malam saat tulangmu terasa nyeri, sebenarnya ada frekuensi langit yang sedang terbuka. Rasa sakit itu adalah alarm agar kau terbangun dan menyadari bahwa kau bukan hanya sekedar daging dan tulang yang akan menjadi tanah. Kau adalah cahaya yang terbungkus raga. Usia 60 adalah momen transisi, di mana selubung raga itu mulai menipis, membiarkan cahaya ruhmu terpancar lebih terang jika kau tahu cara menyalakannya. Selama ini, mungkin kau lebih banyak menghabiskan waktu di depan cermin untuk memoles fisik atau di pusat kebugaran untuk menjaga otot tetap kuat. Namun, apa gunanya rumah yang megah jika penghuninya kelaparan? Tubuhmu adalah rumah dan ruhmu adalah penghuninya. Di usia yang rentan ini, fokusmu harus berpindah secara radikal. Jangan lagi membuang energi untuk memperbaiki apa yang memang sudah ditakdirkan untuk melayu. Mulailah memberi makan ruh yang selama ini mungkin kau telantarkan di pojok ruang hampa jiwamu. Kekuatan ruh tidak terletak pada otot, melainkan pada ketundukan. Zikir bukan lagi sekedar gerak bibir, melainkan nafas yang menyatu dengan kesadaran bahwa setiap hembusan adalah anugerah yang bisa saja menjadi yang terakhir. Doa di usia senja bukan lagi daftar belanjaan keinginan duniawi, melainkan sebuah kepasrahan total, sebuah dialog antara seorang hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Perkasa. Kontemplasi di tengah kerapuhan adalah ziarah batin ke dalam diri sendiri, menemukan harta karun berupa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan pensiun setinggi apapun. Ruh yang kuat akan mampu menggendong tubuh yang rentan. Kita sering melihat orang tua yang wajahnya bersinar, meski jalannya tertatih. Itulah pancaran ruh yang kenyang. Mereka telah menemukan nutrisi sejati dalam sujud-sujud panjang dan dalam keikhlasan menerima garis takdir. Setiap kali kau merasa lemas, biarkan batinmu melangit. Ingatlah bahwa saat tubuhmu semakin merunduk ke bumi, ruhmu seharusnya semakin tegak menuju ke arahnya. Kekuatanmu sekarang tidak lagi berasal dari nutrisi biologis, melainkan dari kedekatanmu dengan sumber segala kehidupan. Inilah rahasia ruh yang kuat. Ia tidak takut pada kematian, karena ia sudah sering berlatih mati sebelum ajal menjemput melalui pelepasan keterikatan pada dunia. Perjalanan menuju pulang akan terasa sangat berat jika tas punggungmu penuh dengan batu dendam, penyesalan, dan amarah masa lalu. Banyak manusia mencapai usia senja, namun jiwanya masih terjebak di masa lalu, terus mengulang-ulang narasi tentang orang-orang yang pernah menyakitinya atau kesempatan yang hilang. Berhentilah menghukum dirimu sendiri atas kesalahan yang kau lakukan 20 atau 30 tahun yang lalu. Jika Tuhan saja Maha Pengampun, mengapa kau begitu kejam pada dirimu sendiri? Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka batin. Terimalah bahwa kau hanyalah manusia yang pernah tersesat, pernah egois, dan pernah buta.
Peluklah sosok mudamu yang penuh kesalahan itu dengan penuh kasih, lalu lepaskan. Begitu pula dengan orang-orang yang pernah menggoreskan luka di hatimu. Maafkan mereka bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena jiwamu layak untuk beristirahat dengan tenang. Dendam adalah racun yang kau minum sendiri dengan harapan orang lain yang akan mati. Di usia ini, kau tak lagi punya waktu untuk menyimpan racun itu. Berdamai dengan masa lalu berarti berhenti menoleh ke belakang dengan tatapan penuh benci. Lihatlah masa lalu sebagai rangkaian guru yang telah membentukmu menjadi sosok yang bijaksana hari ini. Lepaskan semua beban itu agar langkahmu menjadi ringan saat mendekati dermaga terakhir. Bayangkan dirimu sebagai seorang musafir yang akan menyeberangi lautan luas. Kau tidak mungkin membawa seluruh perabotan rumahmu ke atas sampan kecil. Hanya hati yang bersih dan jiwa yang lapang yang akan membuat perjalananmu menjadi indah. Biarkan yang lalu menjadi abu dan fokuslah pada api kecil di dalam dadamu yang masih menyala, menerangi sisa jalan yang ada. Akhirnya, kau akan sampai pada sebuah kesadaran yang sangat damai, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ada di luar sana. Ia tidak ada di wajah anak cucumu, tidak ada di harta warisanmu, dan tidak ada di kenangan masa kejayaanmu. Kebahagiaan sejati adalah ketika kau merasa cukup dengan ridho Tuhan. Di pelabuhan terakhir ini, kau tidak lagi butuh pengakuan siapapun. Kau telah selesai dengan dunia, dan dunia telah selesai denganmu. Ada keindahan yang luar biasa saat seseorang mampu berkata, "Aku ridho padamu ya Tuhan, dan aku ridho pada segala ketetapanmu." Inilah puncak dari kekuatan ruh di balik tubuh yang rentan. Kau tidak lagi merasa terhukum oleh usia, melainkan merasa terhormat karena telah diberi kesempatan untuk mencicipi rasa syukur yang paling murni. Tubuhmu boleh saja rapuh, tetapi jiwamu kini lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Kau kini siap untuk jemput kepulangan dengan senyuman, bukan sebagai seorang pesakitan yang kalah oleh waktu, melainkan sebagai seorang pemenang yang berhasil menemukan makna di balik kerutan kulit. Kematian bukan lagi hantu yang menakutkan, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan yang paling dirindukan. Disinilah, di titik ini, kau menemukan bahwa usia 60 ke atas adalah masa keemasan yang sesungguhnya. Saat di mana bising dunia menghilang dan yang tersisa hanyalah harmoni antara sang hamba dengan sang Khalik. Tidurlah dalam damai setiap malam dengan keyakinan bahwa kau telah menempuh perjalanan ini dengan penuh keberanian, dan pelabuhan terakhirmu adalah sebuah pelukan kasih sayang yang abadi.